Jadi rekan-rekan semua di sini kita akan belajar tentang sosial media marketing pada materi yang digital marketing yang ke-12 ini, pertemuan yang ke-12 ini. Jadi di sini kita akan coba mengupas tentang apa yang dimaksud tentang sosial media marketing. Jadi sosial media itu memang dibuat untuk menjadi media marketing gitu loh, media marketing. Jadi tadi Vildan sudah menyebutkan dia suka main di Facebook sama apa Vildan? Link Sama ya, Instagram, IG, Pak. Instagram. Kemudian Aldi sudah menyebutkan dia main di Instagram sama WhatsApp ya. Kemudian Febrianto, kamu main di mana Feb? TikTok sama Paling aktif di Instagram dan Facebook, Pak. Instagram sama Facebook. Jadi artinya sosial media ini hampir semua orang menggunakan, terutama generasi muda ya, generasi muda. Dan ini sosial media marketing ini sangat digunakan oleh politisi sekarang ini. Politisi yang ada di Indonesia pada saat pileg atau pilpres kemarin ya. Pilpres dan pileg kemarin ya. Nah, sekarang ada pilkada nih, pilkada kira-kira di Jawa Barat yang rame apa itu? Wali Kayaknya kotanya Pak dulu, Deddy wali kotanya Mulyadi. dulu. Kalau Bandung kurang tahu sih Pak. Kalau Jawa Barat kayaknya yang lagi tenar namanya Pak Deddy Mulyadi. Soalnya kan ikut kasus, Oh gitu, bantu kasus yang untuk Cina gubernur itu. ya, untuk gubernur ya. Kayak Betul. kira-kira kuat ya suaranya ya, Deddy Mulyadi ya. Kalau Ridwan Kamil gimana? Kalau Calon di kuat mana apa dia? enggaknya saya kurang tahu. Gimana? Kurang. Gimana Pak? Mohon maaf. Kalau Ridwan Kamil gimana? Dia mau maju di Jakarta atau di Oh, Jawa kalau Barat? Ridwan Kamil kayak iya, kayaknya lebih banyak suaranya untuk kalau dicek gelombang ombak ya Pak. Kalau cek gelombang ombak kan ditaruh di media sosial kayak di Twitter, tapi saya nggak main Twitter sih Pak, jadi kurang tahu juga. Tapi kayaknya lebih dipasangkan untuk Jakarta kalau secara banyak omong-omong orang gitu ke Hmm. word of mouth-nya. Nah, Kalau pasangannya sama anaknya Jokowi gitu ya. betul. Oh iya iya Jadi iya. kayaknya kalau Gubernur Jawa Barat sama Wali Kota Bandung saat ini kalau calon-calonnya kayaknya kurang panas seperti DKI mungkin, Pak. Kalau Hmm. yang saya lihat di beberapa word of mouth media sosial. Di untuk wali kota Bandung, mahasiswa lulusan kita ada yang 2 orang loh jadi calon wali kota loh. Namanya Pak Ada. Fuad sama Pak Mhm. Arfat ya. Pak Fuad sama Pak Arfat itu alumni Inaba itu, alumni Inaba. Yuk, baik kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi Anda sudah ini di sini yang coba akan kita singgung. Ini sebetulnya masih banyak ya sosial media marketing ini. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Pinterest, ada Twitter. Kalau Twitter itu sekarang jadi X ya. X, kemudian TikTok dan LinkedIn. LinkedIn ini bacanya gimana sih ini? LinkedIn atau LinkedIn? Kurang tahu juga sih, Pak. Kayaknya memang mana aja boleh. Ya Yang mana LinkedIn aja. ya. Iya, LinkedIn. LinkedIn. Oke, ini kalau kelebihan Facebook itu di apanya?
Kalau kelebihan Facebook itu di apanya? Yang main Facebook siapa? Jadi Itu jadi Mas kayak gitu. kalau kalau Facebook, Instagram, WhatsApp itu kan sudah satu perusahaan tuh, perusahaan Meta, Pak. Jadi kalau kita mau melakukan iklan begitu cukup di satu platform saja. Jadi Hmm, kita tinggal pilih tuh mau arahkan ke Facebook, Instagram begitu. Nanti eh, kalau misalnya ada orang yang tertarik gitu, dia akan ngelink tuh ke WhatsApp gitu, dan Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp itu satu perusahaan, Pak, apa tuh? perusahaan Meta. Facebook, Instagram, terus apa lagi? WhatsApp, Pak. WhatsApp. Ya, Oh, itu satu perusahaan yang Meta, Pak. punya siapa itu? Mark Zuckerberg, Pak. Wah, hebat ya, anak muda kaya raya itu. Kemudian kalau YouTube, YouTube kelebihannya di apa? Di Kalau YouTube, postingan video, Pak. jadi Karena dia jadi ini ya video ya, berita-berita, ya segala macam berita ada di YouTube. betul. Ah, kemudian kalau Twitter, Twitter apa kelebihannya? Kelebihannya mungkin saya nggak main Twitter, tapi kalau yang saya lihat dari teman-teman saya lebih ke bebas untuk menceritakan tweet atau postingan Berita ya, ada berita ya. Karena tulisan-tulisan betul tentang semua berita. politisi itu kayaknya punya Twitter gitu ya, punya X Betul, Pak. gitu. Jadi kita Karena lebih ngelihat mulai dari presiden sampai menteri atau sampai itu punya itu. Kemudian kalau di TikTok ini apa kelebihannya TikTok? mungkin sama kayak YouTube, cuman video-videonya lebih pendek, Pak. Jadi segmennya lebih ke orang-orang yang nggak punya terlalu banyak waktu nontonin video YouTube, jadi lebih ke TikTok gitu. Jadi kalau kita lihat TikTok itu sifatnya kayak short ya, short video ya. Short video di samping itu eh, sekarang kalau TikTok ini bisa sampai berapa menit kalau TikTok? Kalau TikTok ini Kurang kan tahu, Pak. di bawah 10 menit. Tetapi kalau Hmm, di YouTube bisa itu lebih. hanya 1 menit, di bawah 1 menit. Kalau LinkedIn ini dia biasanya dari ini ya, pendidikan ya, atau orang nyari kerja gitu ya. Nah, itu di LinkedIn. Kalau Pinterest, Pinterest itu apa itu? Postingan gambar, Pak, lebih ke Nah, jadi postingan untuk gambar. menyimpan gambar-gambar. Video ada nggak video? Video sekarang udah mulai ada, udah ada dari beberapa tahun yang lalu, Pak. Tapi ya udah mulai ada. Jadi fokusnya di foto ya. Awal-awal Betul. memang di foto. Sekarang mau tidak mau kemampuan teknologi itu bisa memungkinkan video. Video itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita melihat bahwa manfaat sosial media marketing itu di antaranya ada untuk meningkatkan brand awareness. Maksudnya brand awareness apa? Jadi orang itu menyadari ada merek tertentu. Contohnya kalau gambar ini ya, orang dengan melihat logo ini, orang sudah ngerti, iya kan? Nah, itu namanya awareness. Jadi kesadaran, oh ini Facebook, ini YouTube, ini Instagram, ini Twitter, ini TikTok, ini LinkedIn, ini Pinterest. Jadi dengan hanya melihat ini, orang sudah tahu ini itu namanya brand awareness. Brand awareness. Brand awareness. Nah, itu yang pertama brand awareness. Kemudian meningkatkan user engagement. Nah, jadi perilaku si user itu semakin menggunakan ya, semakin sering menggunakan. Jadi
meningkatkan keterkaitan user untuk menggunakan. Jadi dengan adanya sosial media, saat ini orang sudah dicekoi, bahkan ada anak-anak itu sudah saking kecanduannya itu tangan bisa bergerak sendiri tanpa ada HP ya, saking udah nggak ada kontrolnya itu. Yang kedua, yang ketiga memetakan target pasar. Nah, target pasar. Jadi apa benar dengan menggunakan sosial media marketing dapat memetakan target pasar? Nah, kira-kira gimana? Jadi contohnya gini, kalau tadi sudah dibilang kalau Facebook itu sifatnya untuk status, ya kan? Facebook bisa untuk status dan semi resmi gitu loh, semi resmi. Twitter begitu pula. Jadi pengguna-pengguna ini adalah orang politikus, orang rata-rata di Twitter itu ya segala macam semuanya ada, tapi mayoritas mulai dari presiden sampai menteri-menteri sampai anggota DPR kita itu menggunakan Twitter. Jadi orang selalu memonitor Twitter miliknya para menteri, anggota DPR itu dimonitor terus. Kalau YouTube itu berita-berita tentang video ya. Jadi mulai dari Indonesian Idol, terus kemudian American Got Talent, segala macam ada di YouTube. Kalau TikTok ini video pendek yang pokoknya yang membuat happy aja dia, iya kan? Instagram sama Facebook itu biasanya untuk status. Instagram, wih lagi di sini nih, ya kan? Nah, kemudian Pinterest itu segala macam gambar, ada di sini. Jadi di dalam memetakan target pasar, kita bisa menggunakan sosial media. Saya minum ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Karena sifatnya sosial media itu bisa interaktif, maka sosial media marketing ini mampu untuk mendapatkan feedback. Kemudian yang kelima, hemat biaya. Kenapa hemat biaya, Febri? Kenapa kok hemat biaya? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena tinggal posting aja kali Pak. Tapi kalau pakai ads biasanya mesti bayar juga sih Pak. Semua di sosial media itu bayar. Jadi artinya gini, kalau hanya sekedar kita upload, itu jangkauannya hanya paling sampai 10-100 orang, ya kan? Tetapi kalau kita berbayar, si pihak sosial medianya, operatornya itu atau adminnya itu menjalankan. Yang paling mahal si YouTube, yang paling mahal YouTube. Kalau YouTube itu udah jutaan itu. Kemudian yang keenam, efektif
dan efisien. Maksudnya efektif dan efisien gimana di sini? Efektif dan efisien. Efektif, tepat sasaran, efektif. Jadi kalau kita beriklan atau marketing melalui sosial media, ini begitu kita pasang iklan di situ, seluruh dunia dapat, iya kan? Artinya dengan biaya tertentu sesuai dengan arahan kita, saya pengen orang di Bandung, Jakarta, Surabaya atau di seluruh provinsi. Nah, itu bisa. Tapi harganya beda-beda tentunya ya. Jadi sekali sentuh semua bisa ditonton. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang namanya media planning strategi. Yang pertama, di dalam melakukan satu kegiatan sosial media, kita perlu melakukan planning strategi. Jadi di sini ada satu gambaran tabel, ya, tabel yang disebut seberapa sering organisasi menggunakan sosial media. Jadi di sini ada ditunjukkan harian. Harian itu hampir atau 60% perusahaan atau organisasi itu menggunakan sosial media. Jadi begitu hebatnya ya, mayoritas perusahaan itu menggunakan sosial media. Jadi tidak salah apabila semua perusahaan saat ini punya website, ya, punya website. Kemudian punya akun-akun sosial media. Kemudian secara mingguan itu 29%. Secara bulanan 7%. Kemudian kuartalan atau 4 bulan 3%. Pada tidak keseluruhannya itu secara keseluruhan itu kurang dari 1%. Jadi begitu rekan-rekan semua betapa kuatnya sosial media digunakan untuk beriklan. Kita masuk lagi. Sekarang kita coba meningkatkan kesadaran merek. Jadi meningkatkan kesadaran merek tadi, bagaimana supaya perusahaan kita gampang sekali diingat, yaitu kita sering beriklan atau sering muncul di sosial media. Nah, sosial media untuk anak-anak muda biasanya ada Facebook, ada Instagram. Sekarang yang paling terkenal hampir mayoritas orang kantoran itu Instagram. Karena sangat praktis hanya untuk ini upload foto ya, untuk upload status. Ya. Kemudian bisa juga menghasilkan prospek. Nah, prospek itu pembeli baru. Jadi kita masang iklan di sosial media, maka untuk menggait prospek baru. Jadi prospek itu calon pembeli ya, calon pembeli.
Kemudian kita masih bagaimana mengembangkan pemirsa merek. Nah, pemirsa merek. Jadi dengan sosial media kita bisa mengembangkan pengguna sosial media untuk mengetahui produk yang kita perkenalkan, ya kita iklankan. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterlibatan komunitas. Nah, di sini ada satu grafik yang memperlihatkan keterlibatan komunitas ya, komunitas. Ada yang namanya tipe konten ya, tipe konten yang mengikuti di sosial media ya, sosial media. Coba saya perjelas deh. Nah, kita bisa melihat di sini ada namanya, ada 51% itu tentang masalah highlight produk atau jasa ya, produk atau jasa. Kemudian ini memposting produk atau jasa. Yang 39% itu adanya testimoni dari pelanggan. 34% memposting merek secara personal ya, merek secara personal. Kemudian 34% memproduk video ya. Kemudian 27% merupakan kontes promosi ya, promosi. Selanjutnya ada 26% itu tentang video ya, tentang video iklan ya. Selanjutnya ada 23% itu tentang masalah influencer, kreator, selebriti. Tuh, kemudian ya ada 14% tentang kondisi-kondisi di belakang layar ya. Contohnya kalau kita ada film, orang-orang yang melakukan film tadi itu yang ditampilkan. Contohnya kalau kita melihat film-filmnya, film Mandarin, Jackie Chan itu, setelah akhir cerita biasanya disertakan behind the screen content ya. Itu rekan-rekan tentang meningkatkan keterlibatan komunitas. Di sini sudah dijelaskan berapa persennya. Kemudian kita juga melihat tentang dorong lalu lintas ke situs Anda. Jadi bagaimana caranya supaya orang netizen itu bisa mampir ke situs kita. Tentunya melalui iklan ya, melalui iklan. Di sini ada disebut social media team
itu melakukan satu challenge mulai dari ranking 1 sampai ranking 5. Di sini setiap tahun terjadi perubahan. Contohnya pada tahun 2019 itu ranking pertamanya dipegang oleh sosial bisnis fungsi ya. Itu. Kemudian pada tahun 2020 ranking pertamanya dipegang oleh social execution. Jadi penentuan sosial ya. Kemudian pada tahun 2021 bergeser. Ranking pertamanya adalah proving ROI, return on investment ya, tentang hal itu. Selanjutnya pada tahun yang ke 2022, ranking tertingginya itu ada pada bandwidth atau talent. Nah, baik rekan-rekan semua, itu tadi tentang bagaimana cara mendorong lalu lintas ke situs kita. Sekarang kita akan coba lihat strategi pemasaran media sosial. Yang pertama, Facebook dan YouTube, keduanya adalah tempat utama untuk iklan karena basis penggunanya berpenghasilan tinggi. Nah, ini dari hasil survei menyatakan bahwa Facebook dan YouTube itu menjadi ajang lokasi untuk pasang iklan. Yang kedua, pada tahun 2022 Sprout Social Index itu menyatakan 71% konsumen dan 60% pemasar berencana untuk menggunakan Facebook paling banyak di tahun depan. Kemudian YouTube mengikuti di belakang dengan 51% ke konsumen dan 35% pemasar berencana menggunakan platform ini. Jadi hebat juga ya Facebook ini. Kemudian yang ketiga, jejaring sosial teratas di kalangan milenial Gen dan Gen Z adalah Instagram dan YouTube. Nah, jadi di kalangan milenial itu lebih suka menggunakan Instagram dan YouTube. Kemudian yang keempat, lebih dari 60% pemirsa global Pinterest itu adalah wanita. Jadi untuk Pinterest yang senang ternyata kaum wanita. Karena di situ memang banyak-banyak foto yang dibutuhkan oleh wanita ya. Yang kelima, basis pengguna LinkedIn terdidik dengan baik, menjadikan pusat dan konten khusus industri yang mungkin lebih khusus daripada yang dilihat di Facebook atau Twitter. Jadi di LinkedIn itu biasanya lowongan kerja, ada komunikasi
orang berpendidikan gitu di LinkedIn. Kemudian yang keenam, konsumen di Amerika Serikat menghabiskan sebagian besar waktunya di TikTok. Wah, ternyata TikTok itu di Amerika besar sekali ya, dan sekitar 73% pengguna merasakan hubungan yang lebih dalam dengan menarik interaksi dengan mereka di TikTok platform. Baik, kita sekarang menginjak ke Twitter atau X, sekarang disebutnya X ya. Jadi di sini di Twitter ini sederhana dan lugas. Twitter adalah titik awal yang solid untuk sebagian besar bisnis. Solid membutuhkan pengaturan minimal dan menyediakan tempat untuk bolak-balik dengan pengikut secara langsung. Ada alasan mengapa Twitter tetap ada baik-baik secara langsung. Jika Anda mencoba menguasai dasar-dasar pemasaran, media sosial berupa tagar, pemberian tag, suara merek, dan etiket media sosial. Tidak perlu mencari lagi. Selanjutnya yang di Talenti, Gelato, itu merupakan iklan ya, merupakan iklan yang cukup menarik ya, iklannya cukup menarik. Di sini ada seperti suatu game, Anda disuruh mencari next spin. Nah, suruh mencari next spin. Jadi pin yang berikutnya di mana gitu. Baik, kita lanjutkan. Facebook. Facebook harus dimiliki oleh bisnis bata dan mortir yang ingin menargetkan pelanggan lokal, mengizinkan untuk check-in dan ulasan. Ini adalah tempat utama untuk menumbuhkan pengikut lokal yang berdedikasi. Selain itu, mereka memiliki fungsional chatbot luar biasa yang dapat meningkatkan layanan pelanggan dan kampanye pemasaran. Perubahan algoritma platform baru-baru ini telah mempersulit beberapa bisnis untuk mengembangkan halaman mereka dan tetap berhubungan dengan pendapatan. Halaman mereka dan tetap berhubungan dengan penggemar secara konsisten. Konon platform iklan Facebook adalah standar emas untuk iklan media sosial karena dapat membantu bisnis mengatasi kebisingan dan perubahan algoritma. Jadi kalau kita melihat Instagram, itu kita bisa iklan juga
berupa foto-foto. Nah, ini adalah contoh daripada Lincoln. Ini contohnya ya. Kemudian selanjutnya Pinterest. Nah, kalau Pinterest itu terkait dengan foto-foto ya. Foto-foto yang bisa dikumpulin. TikTok. Nah, ini adalah TikTok. TikTok mencapai 1 miliar pengguna pada tahun 2021. Menjadikan. Kemudian TikTok mencapai 1 miliar pengguna pada September 2021. Menjadikannya kesayangan media sosial terbaru di internet. Seiring dengan tren viral dan komunitas khusus, aplikasi video berbentuk pendek ini dikenal dengan algoritma yang sangat dipersonalisasi yang membuat pengguna terus menggulir berjam-jam. Pemasaran TikTok telah mengubah permainan merek, memungkinkan terhubung dengan pelanggan dengan cara yang benar-benar baru. Baik, kita lihat sekarang adalah memilih jaringan untuk strategi pemasaran media sosial. Apa jaringannya? Kita bisa melihat tentang brand voice, bukan brand voice. Memilih jaringan strategi pentingnya tetap berpegang pada tema konten. Baik, rekan-rekan, sampai di sini kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, akan saya jawab ya. Silakan. Baik, Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan dari tadi itu seputar ini, Pak. Anggaplah kita tidak perlu membicarakan seluruh jenis media sosialnya gitu, Pak. Tapi kan setiap kita untuk mengiklankan sesuatu atau kita mempromosikan sesuatu produk kita harus selalu ada kayak eh, tag atau misalkan kita ini harus berbicara apa supaya emosi kita tuh sampai ke orang yang kita tuju gitu, Pak. Nah, biasanya tuh bagaimana caranya gitu, Pak? Kayak tadi meningkatkan awareness seperti tadi kan kalau kita ngeliat logo Facebook udah pasti orang ngelihatnya itu Facebook. Tapi kan itu kalau yang misalkan sudah terkenal. Kalau misalkan yang baru-baru, apakah ada trik-trik tertentu gitu, Pak? Karena saya tadi kepikirannya lebih kayak Tesla aja itu sebenarnya kan dia perusahaan Tesla itu pakai nama Tesla itu bukan dari Tesla langsung kan Pak, ada tokoh lebih dulu yang udah hidup namanya Nikola Tesla dan kebetulan di masyarakat namanya booming akhirnya Teslanya itu diambil karena ada keren juga gitu Pak. Ya, Jadi jadi gitu. pertanyaannya, Bang. Jadi pertanyaannya eh, kalau taktik atau trik yang lebih eh, general tapi un- aduh bikin kalimat. Gimana cara bikin taktik yang lebih general tapi efektif untuk menyampaikan emosi dari produk kita ke produk orang lain di media sosial, Pak. Apapun media sosialnya gitu. Jadi gini, kalau kita
di dalam bermain di media sosial itu kan pasti punya akun ya. Pasti Betul. punya akun. Nah, di dalam akun itu kita bicara satu item saja. Fokus ke contohnya umpamanya kita di sini marketing, ya fokus tentang marketing. Nantinya itu akan menemukan pasar. Contohnya, Jadi versi iya, Bang. saya tadinya macam-macam. Ini kok nggak jelas ini. Nah, kalau kita bicara di dunia politik, apalagi menyinggung penguasa, paling paling cepat itu nanti eh, ditunda atau dihilangkan akun kita ditunda atau dihilangkan itu. Tapi ya kita bicara eh, kita buat satu akun tapi bicara tentang fokus kemampuan kita. Fokus kemampuan kita. Karena kita bicara tentang marketing, ya kita ngobrol tentang marketing. Caranya gimana terserah. Ada lewat kayak wawancara, ada kita bikin video atau gimana ya. Bisa lah terserah. Oke, sebelum kita lanjut, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Silakan di on cam kan. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Izin Pak mau tanya terkait Silakan. produk-produk di media sosial. Itu kan ada produk yang asli, ada yang tidak, Pak. Soalnya kan dijual di media sosial, jadi kita tidak bisa melihat secara fisik gitu, Pak. Kalau kalau selama ini kan biasanya saya mau membeli suatu produk melalui media sosial atau um, secara online gitu, itu kan saya biasanya lihat-lihat komentarnya tuh, Pak. Apakah komentarnya positif atau tidak? Kalau misalnya positif, itu saya biasanya melakukan pembelian karena saya merasa bahwa itu produknya asli. Kalau misalnya dari Bapak sendiri, itu kira-kira apa saja yang perlu kita lihat untuk mengetahui gitu bahwa itu adalah produk yang asli atau tidak? Karena di luar sana itu ada banyak orang yang membeli produk online, tapi hasilnya kayak barangnya palsu gitu, Pak. Ya, jadi kalau di kita membeli produk dari online itu jangan asal harga murah ya. Saya sudah 2 kali ketipu, Jadi tidak sesuai yang kita harapkan seperti yang ada di ini apa tas atau di iklannya. Saya pernah beli ini tas sama ya pernah punya flash disk atau apa. Itu kan harganya miring ya, harganya miring, harganya murah gitu. Tapi pada saat sampai flash disknya nggak bisa dipakai, tasnya tidak sesuai dengan harapan kita, kan? Jadi biasanya mereka jual murah itu pasti ada masalah. Contohnya dispenser ya. Dispenser itu ada harganya yang 100, kemudian 75, kemudian bahkan ada yang 48 atau 18.000. Nah, yang 18.000 tadi biasanya ada sesuatu yang dikurangi. Karena kan yang namanya ada barang, ada harga, ya kan? Ada barang, ada. Jadi kita kalau ada harga murah itu perlu dicek benar, dicek benar. Istilahnya melalui dari komentar-komentar tadi ya, komentar-komentar. Tapi bisa juga yang namanya komen itu dibayar juga gitu loh, Pak.
kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi tetap harus hati-hati. Itu Febri. Kasih Pak. Yo. Ayo si kita buka fotonya Aldi Maulana Maulana. Baik, kalau enggak saya ambilkan seadanya ya. Eh, Biasa hitungan ketiga tersenyum sambil kelihatan giginya. 1, 2, 3. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.